Gue tuh resah sama satu hal. Kenapa sekarang di Indonesia itu ada dua sisi yang sangat-sangat kental, terlihat jelas perbedaannya. Pertama, di satu sisi orang itu susah banget untuk dapetin uang, tapi di sisi lain orang itu ada yang gampang banget buat dapetin uang. Lo bayangin, ada orang yang 1 bulan itu dengan kerja kerasnya dia cuman dapetin gaji di 1,5 juta. Sedangkan di sisi lain ada orang yang dapetin penghasilannya itu sehari, atau bukan sehari lah, sekali posting cuman beberapa menit aja atau cuman beberapa detik aja, itu rate-nya di 15 juta, 20 juta, 30 juta. Ada apa? Halo teman-teman, nama gue Farhan. Gue adalah orang biasa yang sering banget menyebut diri gue sendiri remote worker. Jadi udah 3 tahunan ini kegiatannya adalah kerja dari rumah atau kerja dari mana aja gitu. Sebenarnya bisa juga dibilang dari mana aja gue kerja sih. Alasan gue kerja remote itu, yang pertama gue males ke kantor, yang kedua gue nggak punya banyak baju atau outfit yang harus on point gitu ya untuk bekerja, dan yang ketiga ini alasan utamanya adalah jadi waktu itu orang tua gue sakit sehingga mengharuskan gue balik dari Jakarta ke desa gitu. Dan ternyata setelah gue rasain nyari kerja atau bekerja di desa itu sangat amat nyaman, karena tingkat stress poolnya tuh bisa diredam serendah-rendahnya. Nah, sebenarnya gue tuh punya dua keresahan. Sekarang itu zamannya adalah, pertama, orang dapetin uang itu gampang banget. Yang satu lagi, orang dapetin uang tuh susahnya minta ampun. Nah, ini yang jadi problem. Dan apakah gue sekarang ini adalah orang yang gampang buat dapetin uang? Tentunya gue juga masih struggling di sini. Tapi gue masih mencoba untuk stay on the track. Menurut gue udah mulai menemukan jalannya seperti apa. Di video YouTube gue yang pertama, gue bilang bahwa jadi content creator atau jadi affiliator marketing ini dua hal yang bisa membantu gue untuk ngeboost dapetin uang sebanyak-banyaknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kalau misalkan kita sekarang masih mengandalkan pekerjaan-pekerjaan konvensional atau kita masih mengandalkan bekerja secara biasa-biasa aja, kita akan tergerus dengan inflasi. Belum lagi sekarang pajak yang naik sampai 12%. Kacau men. Kacau banget. Gue nggak bosan-bosan buat ngajak teman-teman pemula. Sama gue juga pemula, baru mulai di bulan Oktober. Jadi sebelum ini kolamnya tidak terlalu, gapnya tuh tidak terlalu tinggi gitu ya antara top kreator dan juga yang kita baru mulai sekarang. Nah, ini menurut gue adalah satu kesempatan yang bagus banget untuk kita masukin. Buat motivasi teman-teman, gue mau kasih satu fakta unik. Gue pertama kali mulai di bulan Oktober itu sebagai affiliate marketing dimulai dari buku ini. Satu buku doang. Ini juga gue dapetnya dari temen, dikasih temen. The Principle of Power. Setelah itu banyak banget kiriman-kiriman buku, kiriman-kiriman paket, kayak paket ini. Terus nih sampai akhirnya gue mau kasih tahu ke kalian nih. Gue sekarang udah dapetin segini banyak bukunya. Ini semuanya dikirimin. Terus gue juga dapat hair powder, terus korek kuping yang ada kameranya. Terus juga masih ada paket yang belum gue buka, dan itu semuanya nggak pakai modal. Di samping gue juga dapat komisi tentunya ya. Memang komisi gue belum banyak. Bulan pertama di Oktober itu alhamdulillah gue dapet 100 ribuan. Terus bulan November turun, gue dapet komisinya itu cuman 20 ribuan. Dan bulan nih alhamdulillah nih naik lagi nih. Bulan Desember ini gue dapetinnya di sekitar 30 ribuan lah. Masih di bawah di bulan pertama, bulan Oktober, tapi seenggaknya bukan hanya uang yang gue dapat, akun gue juga berkembang dari awalnya yang cuman 1.000 follower. Nah ini juga nih, 1.000 follower itu pasti nggak terlalu banyak lah, bukan kayak orang-orang yang udah 10.000, ratusan ribu, sampai jutaan followers gitu ya. Gue mulainya dari 1.000 followers, sekarang udah mulai naik lagi tuh jadi 2.000 ya kan. Mudah-mudahan kedepannya juga akunnya lebih growth lagi.
gitu. So, selain dapat uang, dapat barang, dapetin juga engagement, atau pelan-pelan kita dapetin personal branding. Dari personal branding kan ada atensi. Terus setelah atensinya dapat, orang tuh jadi trust sama kita. Setelah orang jadi trust, itulah yang bisa kita monetize. Sekarang tinggal kita tuh cari tahu nih gimana cara mulainya gitu kan. Karena memang yang paling sulit itu mulai, terus abis mulai ada yang lebih sulit lagi, yaitu konsistensi. Nah, buat mulainya itu gampang dan konsistensinya itu bisa terjaga, satu tips dari gua adalah, pertama, lakuin hal yang lu bener-bener suka. Kalau misalkan lu suka otomotif, lu bahas otomotif. Kalau lu misalkan suka masak, bahas masak. Kalau lu misalkan suka parodi, suka ngelawak gitu kan, ya udah sambil komedi aja. Nah, itu yang paling penting, dan masih banyak hal yang lainnya. Dan gua rasa setiap manusia itu pasti punya hobi atau punya passionnya masing-masing. Nah, di situ lo jaga tuh. Di situ lo mulai buat, lo mulai dokumentasiin, lo mulai biasain untuk bisa public speaking di kamera. Kalau misalkan lu ngerasa aneh sama suara lu, atau kalau misalkan lu ngerasa aneh sama muka lu bisa coba latihan ngomong di depan cermin terlebih dahulu. Nah, gue juga yakin sih buat teman-teman semuanya pastilah sekarang ini banyak banget keganggu sama hal-hal yang menurut orang-orang itu standar TikTok. Kayak misalkan nih, kemewahan, kekayaan, kayak kesannya tuh kayak harus dipaksa untuk beli ini, ngikutin tren ini, beli itu. Terus juga harus ke sini, harus ke sana, dan banyak lagi standar-standar yang semakin tinggi ditetapkan untuk kita, sehingga kita tuh kadang-kadang jadi pressure. Selain pressure juga itulah yang menyebabkan kenapa sih tingginya pinjol dan judol. Nah, itu dia salah satunya adalah orang-orang tuh jadi ke-trigger untuk dapetin uang sebanyak-banyaknya dan sesingkat-singkatnya. Padahal dia tuh sebenarnya sedang menggali lubang atau kuburan sendiri. Diperparah lagi sekarang banyak banget promosinya, banyak banget aksesnya. Kalau misalkan kita ngakses YouTube, terus sosial media dan lainnya, semuanya pun pasti ada iklan. Ada iklan dua tadi gitu. Nah, kenapa gua nyaranin buat kita tuh jadi content creator atau afiliator? Pertama, kita bisa modalnya tuh seminim-minimnya cuman modal HP dan modal yang ada di sekitar aja. Kalian bayangin deh, gua nggak bermaksud untuk merendahkan profesi manapun dan profesi apapun. Tapi kita let's say buat jualan seblak atau cilok atau pentol gitu kan ya, sempol. Nah, itu tuh perlu modalnya yang gede loh, lumayan. Dia tuh modalnya bisa 3 juta, mungkin bisa 5 juta ya kan, karena buat gerobak. Modal awalnya pasti gede lah. Tapi kalau misalkan kita bikin jadi content creator atau afiliator, ya udah kita modal HP aja dulu. Modal yang ada aja dulu. Makanya itu yang paling realistis. Nah, so buat teman-teman semuanya yang mau tahu caranya buat jadi affiliate gitu ya, atau konten kreator, dan buat teman-teman semuanya yang suka sama konten gua, boleh dikepoin gitu ya, atau dipantengin di semua sosial media. Sosial media gua adalah Tanya Om Farhan 29. Di situ kita ayolah belajar bareng-bareng. Gue juga nggak akan bikin video edukasi terus ujung-ujungnya jualan, enggak. Dan gue tuh ngerasa gua sekarang kan merintis ya, itu pastinya akan lebih relate lah sama teman-teman semuanya yang sama-sama merintis juga, dibanding kalau misalkan kalian mungkin teman-teman yang udah di atas. Tapi kan kalau misalkan teman-teman yang udah di atas itu pasti ada hal yang stepnya tuh terlalu jauh gitu kan untuk dikejarnya. Tapi kalau misalkan menurut gua, kalau teman-teman semuanya bareng-bareng sama gua, kita kan sama nih, cuman mungkin beda satu step aja gitu kan, atau bahkan mungkin ada yang satu step lebih eh, lebih keren dari gua gitu kan. Tapi kita coba sama-sama bareng nih, kita ulik di konten kreator atau nggak di affiliate. Nah, kita coba nanti sama-sama ini, mudah-mudahan gitu kan ya, di dua profesi ini kita bisa di 2025 itu nanti bisa jadi solusi lah, entah itu untuk mata pencarian kita, untuk bayar utang, untuk hal yang mungkin jadinya pegangan. Mumpung ini tuh si scope-nya masih ada, trennya masih ada. So next, di konten selanjutnya gue bakalan bahas ke hal yang lebih teknis lagi, dan mudah-mudahan gue bisa nge-trigger teman-teman nih
buat sama-sama kita berjuang. Nah, buat teman-teman yang suka sama konten gua, boleh di like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye.